Baik, terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini di tanggal 8 Februari 2025 akan berlangsung acara pelatihan penulisan naskah, penyusunan dan tata cahaya panggung teater dengan narasumber Kang Join Bayu Winanda dan yang akan dipandu langsung nanti dimoderatorin oleh Bapak Deipung Kusmawi. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara kali ini kita bersama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu hadirin Akang Teteh semuanya, marilah kita simak bersama sambutan dari Ketua Yayasan Teater Sado, Bapak Bias Lintang Dialog, kepadanya disilakan. Baik, Bapak Ibu, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Sedikit menyampaikan bahwa agenda hari ini adalah agenda kelima dari total 19 agenda yang akan dilaksanakan oleh Teater Sado. Jadi Teater Sado akan menyelenggarakan kurang lebih sekitar 19 program yang pada kesempatan kali ini kami sedang diberikan amanah dari Kementerian Kebudayaan melalui dukungan institusional Kementerian Kebudayaan untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Totalnya ada 19 program, kebanyakan memang, tapi insya Allah akan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dan ini adalah agenda kelima. Jadi agenda-agenda sebelumnya adalah agenda pelatihan juga, tapi bagi beberapa tim pelaksana gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah melihat di media sosial Teater Sado ada beberapa kegiatan, nah itu memang audiensnya adalah tim pelaksana karena memang yang digembleng dan diberi pelatihan itu mengenai hal-hal yang bersifat administratif begitu. Jadi administratif kearsipan, kemudian ya hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan sampai ke nanti bulan September. Nah untuk yang kemarin terakhir hari Minggu, di minggu kemarin ini acaranya adalah FGD, yang menjadi pesertanya adalah seniman-seniman yang kami undang untuk kami mencari tahu kondisi ekologis Kuningan karena nanti ending dari acara ini adalah sebuah kegiatan publik yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan September yang nanti bentuknya ada pameran dan pementasan gitu. Nah pameran ini nanti akan bertemakan berhubungan dengan kondisi ekologis di Kabupaten Kuningan gitu. Sehingga kemarin di FGD kemarin kami mencoba untuk menggali dari ahli-ahli yang sudah berpengalaman di Kabupaten Kuningan untuk nanti dijadikan masukan bagi kami, sumber inspirasi atau apapun itulah yang sehingga nanti bisa dipamerkan atau dikaryakan di dalam pementasan. Dan kesempatan kali ini adalah masanya sebuah pelatihan yang memang diperuntukkan untuk manusia-manusia Sado gitu. Jadi karena dukungan institusional ini adalah target utamanya mencoba untuk mengupgrade apa yang dimiliki oleh kita gitu ya, sehingga kami merasa perlu bahwa manusia-manusia Sado juga mendapatkan ilmu pengetahuan yang berbeda dari sebelumnya dan langsung disampaikan oleh ahlinya. Jadi terakhir mungkin saya ucapkan kepada Bapak Ibu, teman-teman semua, selamat menyelam di dalam lautan ilmu pengetahuan gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya, bisa mendapatkan efeknya sehingga teman-teman bisa akan lebih memiliki karya yang lebih nyaman gitu ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada acara inti yaitu pemaparan materi dari narasumber kita yaitu Kang Join dan juga yang akan dimoderatorin oleh Pak Ipung Dekusmawi, kepadanya disilahkan. Nanda makasih ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tentu saja hal yang selalu kita syukuri karena harus kita yakini bahwa Tuhan selalu baik kepada kita. Satu di antaranya adalah bisa mempertemukan kita di sini, bersilaturahmi, bertukar informasi bergizi tentunya. Dan pada kesempatan ini kita akan bersilaturahmi untuk sama-sama berbagi informasi tentang penyutradaraan, penulisan naskah, dan syukur-syukur kalau kesampaian sampai ke penataan artistik. Telah hadir bersama kita penyuplai gizi non subsidi yang yang datang jauh-jauh dari kota yang katanya sebentar lagi tidak menjadi ibu kota. Kita aplaus bersama Bang Join Bayu Winanda. Apa kabar Bang? Baik, baik. Selamat datang di Sanggar Teater Sado Bang. Selamat datang. Terima kasih. Ya, dibuat enjoy aja ya Bang ya. Ya, manusia-manusia erek Teater Sado. Ini kalau saya sampaikan biodata Bang Join, ini 10 halaman. Saya ketik dalam huruf ukuran 10. Spasinya 100, kebayangkan berapa track recordnya gitu ya. Ini memuat lakon yang sudah dimainkan, penghargaannya itu sampai 3 halaman. Kesimpulan dari penghargaannya itu selalu menjadi aktor terbaik, sutradara terbaik di FTJ itu dari tahun 1993 dan pelanggan sampai 2024. Ini saya baca sesuai ini Bang. Terakhir juga sutradara dan aktor terbaik juga di FTJ gitu. Jadi kalau saya panitia FTJ sudah backlist ini. Ya, jadi insya Allah lah kita betul-betul akan mendapatkan asupan yang bergizi sore hari ini dari pakarnya langsung khusus tentang penyutradaraan, penulisan naskah dan tata artistik dalam teater. Harapan kita bersama adalah ke depan apa yang kita kerjakan bisa akan lebih baik dan mendapatkan gambaran dari Bang Join. Bang Jo, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Bang Jo, sebelumnya kan saya sudah pernah baca nih, menurut Tatang Sutarman nih di bukunya di halaman 26 kalau tidak salah tentang teater nih. Katanya teater itu kan bisa ada kalau didukung oleh setidaknya 5 atau 6 unsur dari mulai naskah, aktor, sutradara, kemudian ada tata artistik, panggung dan penonton. Dan kemudian Tatang Sutarman juga nih lebih lanjut menyampaikan di halamannya yang ke-29 kemudian bahwa di antara 6 unsur itu naskah dianggap lebih dominan gitu Bang nih. Jadi kita bisa main, kita bisa berteater baik tradisional maupun modern kalau pondasi naskah sudah ada, baik lisan atau tulisan. Nah menurut Bang Joko sendiri nih. Assalamualaikum. Posisi naskah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melaksanakan FGD Oke Gas. Ngebut soalnya ada banyak. Jadi dari sekian waktu yang di range itu mudah-mudahan nyampe gitu. Jadi Amin. Wah ini Oke Gas juga nih. Digas nih kayaknya deh. Jadi otak pertunjukan adalah naskah. Tidak ada lain selain itu. Selebihnya adalah tentang kreasi bagaimana sutradara bisa mengemas persoalan-persoalan dari ke-6 tadi. Kalau misalkan otaknya adalah naskah, berarti yang lainnya apa? Itu kita bisa menjabarkan sendiri kan. Di antara untuk merancang tubuh-tubuh itu ada kulit, ada kuku, ada kaki, tangan dan lain-lain. Itu kan berarti keseluruhan semua teman-teman yang terlibat di dalam satu proses itu adalah bagian dari pertunjukan. Jadi otak dari keseluruhan itu adalah naskah gitu loh. Menurutku gitu. Kalau nggak ada aktivitas dari ke-6 itu ya juga memang itu tulisan yang benar sih menurutku gitu loh. Tapi ya memang otaknya adalah semua naskah. Gitu menurutku. Ini rada loncat juga nih nanti ke penyutradaraan sebenarnya. Selama ini ketika menyutradari ini Bang Jo khususnya ke naskah,
Kira-kira ada kriteria khusus juga nggak Bang Jo? Ya Memilih kalau naskah? kalau aku nggak tahu ya, kalau ini mohon maaf nih sebelumnya, kalau aku tuh ngegarap teater tuh bukan berdasarkan karena ada aktor di tempatku yang main Oh, iya. dan dia hobi ada di situ, terus kemudian Iya. jadi satu sanggar, enggak itu. Tapi kadang-kadang dia malah jadi figuran. Pertama yang aku ini apa di kepalaku tuh misalkan tiba-tiba misalnya gini ya, atau satu naskah apa misalkan di sini ada misalkan Ken Arok misalkan ya. Terus tiba-tiba kan aku tahu betul pemain-pemain kita, mukanya, jalannya dan lain-lain sebagainya. Ah ini aku mau nyari orang lain sih. Jadi aku tuh pertama kali membuat teater itu justru orang lain yang muncul. Kadang-kadang malah di mall ketemu, di pasar ketemu. Ini mukanya pas banget ya jadi Kaisonia ya. Gitu. Jadi ya udah kenalan. Senekat itu walaupun nggak kenal. Dia bukan orang teater loh. Aku jarang sekali ngegarap teater yang memang dia orang teater bukan tapi. Nah, transisinya adalah aku bilang ke teman aku gitu yang aktor juga, ini ada pemain baru, mukanya cukup bagus dan ini pasti di panggung menarik. Penampilannya dulu yang aku iniin gitu. Baru nanti kemudian itu tugasmu untuk ngegarap vokal, tubuhnya apanya gitu. Nah akhirnya udah aku serahin ke dia gimana selama 1 minggu gitu. Cara kerjanya gitu, aku tuh ngelihat ini dulu, ngelihat apa namanya fisik dulu sesuai dengan ini ya. Karena nanti akan kita jauh omongin. Yang pertama kali kenapa aku harus begitu? Mungkin pertanyaannya itu yang lebih ini. Karena di Jakarta itu kalau mindset yang enggak ini, siapa sih itu orang gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi dunia apa ya? Dunia kecantikan, dunia apa tuh ditonton sama mereka tuh bagian dari tambahan gitu loh. Kecantikan itu bagian, anjir ini siapa ini? Wah, lu pemain baru nih gitu, selalu begitu. Daya rangsang penontonnya itu terikat pada persoalan itu, bukan cuma karena naskah itu semua sama aja lah misalnya gitu loh, tapi pemainnya ketika dimunculin yang ini. Nah berikutnya adalah kita jangan macem-macem yang sudah hatam di teater tuh, misalkan actingnya apanya itu jangan coba-coba ngeracunin dia untuk berakting. Biarin aja dia salah, dia lama-lama akan mencontoh orang yang paling benar tuh yang mana di antara teman-teman dia ya, aktor nih yang mana gitu. Tapi dia nggak pernah menawarkan diri. Teman-teman yang lain supportnya tuh, kamu udah halaman mana ininya, udah paham sampai mana gitu. Tapi masalah emosi, masalah apa tuh nggak ini. Aduh bang, saya malu-malu ngomongnya kecil, itu udah biasa dah itu, udah biasa. Siap Bang. Kembali lagi ke naskah nih. Kalau saya ngintip-ngintip kan proses Bang Jo ya. Saya dari 2010 kan ngintip-ngintip tuh. Khususnya beberapa garapan yang memang digarap langsung, didirect langsung oleh Bang Jo gitu ya. Saya ngintip dari mulai Nabi Kembar ya, Nabi Kembar, kemudian gitu ya, Tikus Manusia dan seterusnya. Kalau saya amati kan dari mulai di Amuba sampai kemudian sekarang di Sindikat Aktor Jakarta, itu naskah yang digarap dan dibawakan oleh Abang itu, didirect oleh Abang rata-rata naskah adaptasi gitu. Naskah adaptasi atau gubahan dari naskah yang sudah ada. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan ketika kita akan memilih naskah, khususnya di kelompok teater asli, gubahan atau adaptasi? Nah kalau menghadapi gubahan, adaptasi, ada trik-trik khusus nggak kira-kira cara-cara? Karena kan itu dari cerita atau kisah yang udah jadi nih. Sementara kemudian tiba-tiba kita porak-porandakan nih jadi pementasan di panggung. Kira-kira gimana tuh prosesnya? Ya saya termasuk orang yang nggak setia sih. Sampai sekarang tuh saya dimusuhin sama orang-orang teater yang tua-tua maksudnya ya. Di sana ada yang lebih tua dari saya soalnya. Jadi saya pernah bawain kapai-kapai Arifin C. Nur, terus pada saat selesai pertunjukan, mana Arifin C. Nurnya? Selalu begitu tuh, di teater tuh selalu begitu ditanyain, mana Arifin C. Nurnya? Saya bilang, nanti kita jarah lah ke kuburannya kalau kamu nggak tahu dia udah meninggal gitu. Akhirnya saya jawab begitu. Kekuasaan, saya termasuk orang yang paling nggak setia sama naskah. Tapi sama perempuan, sama istri dan keluarga saya setia. Iya, kita tuh punya tubuh antropologi yang kuat gitu. Jadi naskah sebagai yang sudah jadi itu panduan saya. Kayak contoh misalkan kemarin deh yang paling gampang biar lebih simpel gitu ya. Ada naskah Endgame, Beke. Saya bacanya lama banget itu, sampai
Lehman dibaca, ini dibaca, Heiner Müller dibaca, terus sampai dibaca ini apa sih maksudnya di Eropa sama bedanya apa sih sama di Indonesia. Saya baca terus tuh. Setelah dibaca baru disebar ke pemain. Tuh main, silakan. Setelah main saya diemin aja. Terus setelah mereka paham tentang naskah itu baru kita bersama-sama mencap bahwa Samuel Beckett itu kita tinggal kasih KTP ya di teater Sado ini. Berarti Samuel Beckett tuh ngomongnya Sunda misalnya. Nah, ketika masuk bahasa Sunda, kita punya kekuasaan penuh terhadap itu. Artinya lambat laun secara antropologinya kita sudah pelajari, metodologi tentang absurditasnya sudah kita pelajari, tinggal kita masuk ke tubuh-tubuh Sunda ini di teater Sado ini. Nah, di situ tuh punya penilaian yang ini kok jadi begini ya. Orang selalu begitu nonton pertunjukan saya, kok jadi gini sih. Dan dia lebih kepicu untuk malah jadi komedi, itu kan dramatis banget ya naskah-naskah itu ya. Tapi karena di daerah saya, di daerah Grogol, artikulasinya itu silang, udah saya pakai gitu loh, kayak gituan. Jadi mau tidak mau, konsep tentang Eropa kejauhan, di Jembatan Besi lebih dekat, absurditasnya sama. Setiap hari, kalau saya lewat belakang rumah saya itu ada ini maaf sedikit cerita, ada emak, ibu-ibu, setiap hari nyuci, memang itu pekerjaannya. Setiap hari juga anaknya yang SD kelas 2 atau kelas 3 itu minta duit. Mak minta duit, tiap hari minta duit aja kayak bapak lu gajinya gede aja, kasih duit, jalan. Saya ngeliatin ya, besok kan ke situ lagi. Mak, tiap hari, ini absurd nih. Dia marah-marah tapi dia dikasih gitu. Terus dianya minta terus setiap hari. Dan itu berulang-ulang gitu. Ini Samuel Beckett nih. Gitu. Ini ada nih di sini nih. Jadi ternyata itu kita belajar absurditas yang lingkaran rotasinya itu aja ya ada sebetulnya di rumah kita. Ya entah misalkan ada ketua RT yang marah-marah melulu soal got. Tapi kadang-kadang dia ngebuang rokoknya di di situ gitu. Sementara asbak di sini ada. Pokoknya itu deh, artinya saya nggak terlalu jauh memfilosofi tentang absurditas itu sampai ke Eropa, sampai baca ini. Biarin kita aja yang tahu. Sementara pemain kita kan agak pusing ya, agak terhambat nantinya kalau teater itu dirunut dari awal gitu. Dari proses kerja awal tuh, oke, semuanya baca. Wah, enggak. Sebentar, manusia erek tuh apa sih? Oh iya, kita itu punya jargon yang lebih tepatnya kita coba aja ya. Pak, biasanya komando kita Om Tipani. Boleh kita yel-yel jargon kita ya, dipimpin oleh Bapak Tipani. Oke, Mbak Tipani siap? Oke, sambil duduk juga boleh lah. Silahkan waktu dan tempat. Berdiri boleh. Jadi kita itu sudah diponis dari awal erek-erek mual-mual. Erek kayu mual. Soalnya konteksnya ke tulang-tulang belulang. Erek-erek ya. Erek terus picikan propus lah kira-kira gitu. Enggak tahu ya, iya betul. Oke Bang. Nah itu absurd, Oke Bang Jo, ya absurditas pementasan khususnya saya memang sangat melihat itu di garapan-garapan Bang Jo gitu ya, khususnya ketika Bang Jo direct itu kan selalu membawakan naskah-naskah absurd yang ketika dipentaskan penonton nggak melihat itu absurd gitu tuh. Yeah. Asik aja, enjoy aja. Tapi nanti kita bahasnya nanti nih lebih jauhnya di penyutradaraan. Sekarang lebih ke naskah tuh. Itu mengolah naskah yang absurd itu otomatis kan tidak mungkin kalau saya kemudian cek-recek lagi naskahnya itu kan kalimat-kalimat tidak otomatis ketumplek gitu dari naskah aslinya Bang. Iya. Pasti ada revisi, ada modif segala macam. Iya, pasti. Itu gimana caranya Bang? Sebenarnya jadi kita gini ya. Sebenarnya menurut saya semua naskah tuh absurd malah. Karena ada peristiwa konflik itu kan ya misalnya pertengkaran atau apa. Tapi saya menyebutnya udah terbiasa karena bermain-main dengan situasi yang absurd gitu, yang abstrak gitu ya. Pertengkaran itu kan abstrak. Ada sebab akibat, ada sesuatu yang menimbulkan emosional akhirnya keluar. Ketika keluar, nah di sini nih. Ini kita bermain-main dengan wilayah ini nih. Itu disebutnya sesuatu yang abstrak. Ketika abstraksi itu dimainkan oleh aktor yang terserah mau emosionalnya kayak apa.
Tapi saya lebih kecenderungan emosional abstraksi itu saya bikin lelucon. Gitu. Jadi kayak misalkan lu marah nih, dia misalkan dia marah-marah, dia kadang-kadang harus saya potong tuh, harus jadi apa ya istilahnya tuh dijedat. Gila marah pakai emosi agak susah juga. Lu balik lagi, pokoknya digitu-gituin sama saya. Jadi apa ya, nggak terlalu padat orang harus memahami teater sampai wah termehek-mehek atau apa gitu, sampai habis-habisan dicecer. Nah, bagian itu. Jadi saya bilang bahwa semua naskah itu menurut saya absurd sih. Apa ya yang nggak absurd ya? Misalnya gitu. Absurd menurut saya itu absurd dan aneh. Akhirnya saya punya erek-erek mual-mual di situ tuh. Gitu. Jadi mau menjadikan apa ini teater gitu, pertunjukannya dengan konsep yang apa. Malah kadang-kadang banyak teman gue beda deh, kayaknya si Join tuh kalau nulis aneh, agak sedikit kurang dipahami, tapi pertunjukannya yang bisa memberikan gue stimulus yang ini gokil nih teater nih, ini nggak bisa ngomong deh gue, kira-kira gitu ininya. Oke. Kalau naskah-naskah kayak Endgame itu kan penulisnya juga jauh gitu ya, nggak ada juga. Ini kalau naskah dalam kayak Ikrar Negara lah dulu, shoot itu kan masih ada tuh Mak. Yeah. Sementara kita mau obrak-abrik tuh. Iya. Ada etika khususnya nggak Bang? Barangkali kita nanti juga mau garap tiba-tiba naskah penulis yang sudah ada dan kita ada kesempatan untuk itu. Kira-kira ada etikanya gimana gitu Bang? Ya sebenarnya etika itu tergantung orang aja ya, kan aku udah bilang tadi mengintroduksi bahwa aku tuh bukan orang yang setia gitu. Semua berlatar belakang pada budayanya sendiri masing-masing sih. Kalau aku kan Jakarta banyak nggak sopannya gitu loh. Jadi naskah itu dibablas abis, tapi prinsipnya satu, bagaimana penonton happy, senang, bahagia, udah itu aja. Saya pernah punya pengalaman yang cukup menyakitkan waktu itu sampai saya meriang nonton teater. Pernah nggak kalian nonton teater meriang? Belum pernah kan? Saya pernah meriang, sampai merinding, padahal itu AC tinggi. Waktu di teater Amuba sebanyak ini nih, saya bilang, gue nggak punya duit nih, gue mau nonton. Teater Kail waktu itu, kenal ya, tahu ya teater Kail ya, Mas Tarno yang sudah almarhum itu, bahwa dia itu teater yang ditakutin di Jakarta. Hari itu dia mau mentas, harga tiketnya 150.000, akhirnya dikumpulin dapat 200.000. Wah, naik mobil dah nih ceritanya, macet, naik, nyampe, dan terakhir ada bangku kosong saya beli, pakai receh tuh karena udah patungan kan, sudah masuk ke dalam, nonton udah, tarik napas, selamat menyaksikan, wah dibuka layarnya, terus ada bunyi bel, teng, teng, berapa kali bunyi tuh orang nggak nongol-nongol. Akhirnya ada perempuan melintas, teng, lama banget, teng. Nah pada saat di tengah-tengah panggung, buruan anjing, lama tuh. Teng, terus aja udah nyampe, alhamdulillah. Bunyi lagi bel itu, waduh kasus nih kayak ini. Dia akhirnya berjalan lurus ke situ, tapi akhirnya dia membaca puisi. Pokoknya akhir dari cerita itu bahwa dia tahu nggak ya, gue kena macet. Gue stres di jalan, gue ini tiba-tiba gue meriang sampai sini gitu. Nah, memang teater tontonan punya kelasnya masing-masing, punya etikanya, punya ininya masing-masing gitu. Tapi apa iya teater yang ditakutin zaman dulu itu kayak gini? Kan akhirnya aku berasumsi. Nah sejak itu mindset berubah, enggak, gue harus banyak-banyak toleransi sama penonton nih. Kasian dia, gimana gue yang ngebayangin. Jadi nah konsep itu ya yang membuat sampai saat ini tuh aku pokoknya gimana caranya tuh penonton sampai terpingkal-pingkal di atas bangkunya, walaupun itu drama-drama drama-drama dark, gelap, penuh misteri, ketegangan, kegelapan, kira-kira gitu ininya. Nah jadi soal masalah etika saya pikir udah tergantung kita aja sih. Jadi aku bukan juga mau ngeracunin teman-teman tidak beretika, enggak juga. Tapi memang teater tuh bayangin loh, ada filsafat dihajar sama filsafat. Mereka aja perang, gimana kita yang nggak tahu filsafat? Itu maksudnya ya.
Jadi kalau ngomongin etika di atas panggung ya yang penting jangan kencing di atas panggung, dipertunjukkan itu aja sih. Kalau untuk naskah sih menurut aku bebas-bebas aja sih. Gak tau ya, sekarang kita boleh berdiskusi tentang, gak bisa, silakan gak apa-apa, aku juga mau nerima itu. Supaya aku juga mau sadar, ini kan gak sadar-sadar ini orang ini terlalu nakal misalkan, terlalu radikal gitu loh kalau urusan naskah realisme. Walaupun apa istilahnya naskah konvensional itu sudah tidak punya tidak punya batasan apa-apa lagi untuk diide-idekan. Maka kemudian akhirnya apa sih untuk membuat semua itu menjadi ide yang menarik? Kan harus nakal kitanya. Etikanya ditinggalin. Kalau kita ngikutin ya udah jadi kayak gitu loh. Tapi bukan berarti saya mau ngeracunin ini ya, maaf gitu. Kira-kira gitu. Oke, selama ini yang Bojo lakukan tuh untuk toleransi dengan pertimbangan penonton kan akhirnya tadi itu dimulai dari naskah atau memang proses tiba-tiba naskah berubah nih. Jadi selama ini pondasi Bang Jo naskah dulu yang diutak-atik atau ketika proses naskah kemudian berubah? Proses naskah berubah. Kayak misalkan gini ya, tiba-tiba adegan tegang nih, wah tegang banget, udah sampai klimaks. Nah tiba-tiba kan di tempat aku kan ada rel kereta. Ini pemain musik ini masuk ini lucu nih. Jadi orang yang berantem tuh, bang lu apaan sih bang? Ini udah tinggi bang, gua nggak apa-apa kereta masuk aja. Di situ kita penonton akhirnya bertanya-tanya soal itu, tapi dia bilang kurang ajar anjing, ribut-ribut ada kereta lagi. Gitu. Tapi bunyi kereta itu dimasukin ke dalam suasana itu gitu loh. Pada akhirnya kesenangan itu kan, kebahagiaan itu kan bukan didapat dari karena dia ketawa, bukan. Tapi cara bengkoknya kita berpikir. Gitu loh. Dek aja dipatahin. Teng. Bayangin, Klov mau kemana? Jalan-jalan. Dia kan dorong-dorong ini kan, dorong-dorong apa namanya? Apa roda. Mau kemana nih? Jalan-jalan. Terus rodanya ditinggalin. Wah enak ya, bagus ya jalan-jalan ya. Wah pemandangannya bagus, padahal mereka buta. Wah indah sekali di sini. Padahal si Klovnya berdiri di sini, itu hamnya gitu. Tolol. Udah tau kursinya nggak jalan, dia bilang jalan-jalan. Ini kebencian manusia yang mutlak saya sebelin. Itu kadang-kadang muncul di dialog kita sendiri. Gimana etikanya coba itu? Tapi penonton ber aja gitu loh. Kecepatannya apanya gitu. Oke. Endgame itu kan naskah gelap ya. Saya lihat beberapa pertunjukannya itu yang menggarap Endgame bahkan dari luarnya sendiri selalu kesan gelap yang didapat dari Endgame. Tapi berbeda ketika sindikat aktor kemudian memainkan itu dan gelap ada tapi komedinya dapat, entertainnya dapat. Nah, trik untuk mengolah kegelapan-kegelapan itu tidak terlalu membutakan penonton gelap gitu. Itu yang Bang Jo lakukan untuk naskahnya itu apa yang Bang Jo lakukan? Saya pernah belajar ini ya sama Yudi Tajudin sama teater Garasi gitu. Dia juga pernah bawain Endgame. Pada saat dituk waktu itu teater Hutan Kayu tuh yang belum pindah ke Salihara waktu itu. Saya nonton masuk ke dalam. Lampunya masih kayak gini belum cahaya ya. Tapi tiba-tiba pas dia bilang dimatiin cek. Aduh ya Allah gua ngapain nonton setting ini nih. Jadi ngap gitu, nontonnya ngap. Oh ini juga bagian impresi dari pertunjukan loh sebelum ada aktor nih ternyata nih gitu. Sebelum aktor bergerak muncul berdialog apalagi blocking itu, ya ampun ini setting. Padahal dia cuma tong apa kan waktu itu teater tuk itu percis gede gini nih. Tapi dia menyusun level-level kecil, terus kemudian ada tong, ada apa-apa gitu. Nah dari situ ngapnya yang saya ambil gitu. Oh ini Endgame itu harus ngap ya. Setelah saya baca antropologi atau ngeriset referensinya gitu, itu kan ditulis setelah Perang Dunia Kedua ya. Dimana akhirnya si Beckett berharap mudah-mudahan jangan ada Perang Dunia Ketiga. Karena di Perang Dunia Kedua aja komunikasi manusia udah putus gitu loh. Hubungan agama dengan Tuhannya udah putus. Orang saling mencurigai, makan apel sedikit diambil, truk diribut, dibunuh. Itu yang terjadi sama manusia. Artinya dia menganggap itu absurd. Dunia tuh yang dihadapinya absurd. Nah itu yang kita rangkum, yang kita adopsi menjadi di wilayah kita gitu. Nah suasana itu sampai pada akhirnya kenapa saya bilang teater tuh dari banyak kepala. Saya nggak pernah memunculkan istilahnya
teater tuh muncul dari tunggal, kepala yang tunggal tuh nggak pernah saya. Jadi siapapun boleh masuk, boleh ngedit sendiri, boleh apa. Yang penting kita presentasi. Kalau lu nggak lucu, kalau lucuan gue nggak usah dipakai. Kalau lu emosinya begini nggak usah dipakai. Kalau kayak gini gimana? Kayak gini gimana? Jadi semua circle gitu. Jadi bukan berdasarkan karena, nah naskah berubah itu pada saat ketika proses terjadi. Kostum, endgame, tiba-tiba mau latihan bang, kostum gue kejebur ke got, gara-gara gue ngerem tuh, gue nginjek, gue pikir jebur, pas diangkat kotor, dijemur sama dia tapi nggak dicuci, ini cakep nih, cakep, kan teater begitu, apa aja cakep kan, sesuatu yang mustahil itu kan jadi cakep gitu, kejebur, ini dia, apa namanya, jaketnya apa, ini cakep nih. Masa sih cakep? Iya sih, tapi nah itulah jarang sekali kita punya kesepakatan bersama antara aktor sama sutradara. Jadi jaket digantung, dijemur. Jadi nggak latihan naskah hari itu, kita ngeliatin. Nah kita nggak latihan naskah, kadang-kadang tuh kita harus tahu pemain perempuan. Lu dapet tanggal berapa? Itu kita break tuh latihan deh. Khusus cowok, karena kalau dia latihan sutradaranya kena maki-maki. Marah, emosional sih perempuan itu. Saya punya itu tuh. Jadi lu kemarin blocking ke sini, sekarang ke situ. Kata Haikal nih, bang ini mendingan di-cut bang. Lu kan udah gue bilang kalau lu dapet, kalau PMS break, kita break. Iya ya break ya katanya, gue maaf lupa. Jadi kemarin si cewek itu tokohnya kan ada di sini, terus tiba-tiba kamu ke sini deh, coba ke sini. Gue tuh udah lama lu di sini terus, sekarang kenapa lu kesini? Lu sebenarnya bisa nyutradarain gak sih? Di-cut sama pemain yang satu lagi, cut. Bang udah ini di break, ini break. Lu pasti dimaki-maki nih. Astagfirullahaladzim, iya ya. Oke kita break ya. Siapa? Jadi kita selalu hidup di teater tuh komedi aja udah. Udah gak ada yang ini, gak ada sesuatu yang apa ngerenung apa. Awalnya memang ngerenung terus sampai yang namanya spray bolong itu ya iya. Gelisah kan tidur jam 3, jam 4. Wah kekuel-kuel itu apa namanya? Spraynya akhirnya bolong. Ini kenapa sih bapak lu tidurnya begini amat, kasur sampai di mana ini di mana? Itu gelisah gitu loh. Gak ketemu. Kira-kira gitu ini. Oke siap bang. Kayaknya kita break dulu nih untuk penulisan naskah karena teman-teman kita ini kan formatnya bukan FGD ya, kita pelatihan. Jadi setelah ada gambaran nih tentang tidak cara menulis, karena cara menulis saya yakin teman-teman di kampus lebih jago gitu. Tapi ada masukan mengenai ide-ide pengolahan sumber tulisan dan seterusnya. Walaupun hanya secara singkat karena kita gas-gas nih. Berikutnya ada waktu sekitar 30 menit, teman-teman nanti akan dibagi per kelompok. Ada 10 kelompok menurut absen. Tadi absennya di mana? Kananda ya Kailok tolong dibacakan saja. Kelompok 1 absen 1 sampai 10, kelompok 2 absen 11 sampai berikutnya, yang nantinya kita akan coba menulis naskah sesuai dengan hasil diskusi teman-teman gitu dengan 10 orang. 30 menit mudah-mudahan bisa menghasilkan satu naskah pendek. Yang di sesi kedua, di sesi penyutradaraan, diharapkan nanti ada 20 atau 30 menit kita pentaskan hasil naskah itu. Jadi nanti sesi 2 ada juga latihan untuk mementaskan naskah yang sekarang ditulis. Itu ya. Untuk pembagian kelompok silakan saya berikan kesempatan sepenuhnya kepada Dek Nanda yang cantik jelita. 1 sampai 10 boleh dibacakan, silakan berkumpul di depan 1 sampai 10, 11 sampai 20, berikutnya terus. Nanti Kak Nyai akan membagikan beberapa lembar kertas yang bisa dioret-oret untuk menuliskan naskah. Oke, baik semuanya. Di sini Anda bakal ngacak 10 ya, diacak. Kak Nyai tolong dipegang dulu. Kelompok pertama diingat-ingat dan disimak baik-baik. Kelompok pertama itu ada dari Fajar, juga ada dari Pak Arif, selanjutnya ada Rizky Ailok, selanjutnya tadi kelompok yang saya sebutkan ada siapa aja? Pak Arif, Ailok,
Fajar, terus siapa lagi? Cecep, Erika, Sel. Oh, suruh di tengah tadi soalnya. Ya, 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 ya. Nah itu ya. Silahkan Akang Teteh berkumpul dengan kelompoknya yang tadi telah disediakan dalam hitungan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo bergerak. Intinya teman-teman, ada waktu nih mepet sekali, mepet banget. Tapi dalam kemepetan itu mari diusahakan diskusi dengan teman satu kelompok, diusahakan membuat naskah drama pendek gitu. Temanya bebas saja. Yang nantinya di sesi 2 naskah tersebut kita coba pentaskan juga secara sederhana depan. Oke, begitu teman-teman ya. Bolehlah sampai 16:15. Oke, mulai. Oke, udah aman semua ya. Baik teman-teman, di closing nih, closing tentang naskah ini pasti banyak banget yang belum terungkap, tapi karena mepet juga di closing nih, paling kita ingin dengar nih dari Bang Jo, naskah yang baik untuk sebuah garapan pementasan itu pertimbangannya apa? Itu Bang. Oke, silakan Bang. Oke. Kalau naskah yang paling terbaik itu adalah pertama kan saya nulis makalah ke Kang Ipung, saya kirim bahwa tadi saya pernah omongin ya bahwa teater itu tidak tumbuh dari satu kepala, dari banyak orang nih. Ide-idenya semua muncul dari mereka, mulai dari penulisan, tapi kan kita berangkatnya dari penulisan nih. Jadi kalau misalkan bukan naskah yang sudah jadi. Nah, naskah yang paling baik itu naskah yang hampir puluhan tahun diomongin gak kelar-kelar. Ngerti gak maksudnya? Iya. Jadi lu inget gak pementasan si ini nih? Itu diomongin terus. Apa yang membuat pertunjukan itu menjadi baik sebetulnya? Selain naskah. Cuman satu ya, idenya. Ide teater yang memunculkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang barunya apa? Orang sama aja kok, dialog, blocking, setting, lighting sama aja. Tapi sesuatu yang barunya apa sih? Nah, itulah pentingnya kita menyelami dunia yang mustahil gitu loh. Sekali lagi ini dunia yang mustahil. Teater itu saya nulis di situ tuh kalau kita mengakui bahwa imajinasi adalah kekayaan yang paling kaya, kita ada di dalam situ. Daripada dunia realitas gitu loh. Kalau dunia realitas itu kan terbatas ya. Kita mentok kemana-mana. Kalau kita mau ngomongin kegaduhan ya ada kebakaran, ada pencurian, ada pelakor terus digebukin, itu gaduh gitu. Terus mau apa sih? Gitu. Tapi kalau misalnya kita masuk ke dalam dunia yang imajinasi tadi, yang saya sebutkan bahwa imajinasi adalah kerajaan paling kaya yang paling banyak di situ. Nah kita bermain-main di situ. Sehingga tulisan itu akan nyambung pada antropologi ke masyarakatannya. Ini nyambung enggak sih? Teater itu kan sebenarnya peristiwa mimesis manusia, berulang-ulang dia, berulang-ulang, nggak ada sesuatu yang baru. Yang baru tuh apa sih? Tambahannya paling teknologi aja. Semua manusianya sama, cuman kan manusia sekarang sedang direkrut menjadi menjadi justru bukan manusia ketika ada teknologi gitu loh. Nah kita kecenderungannya terhadap apa dari persoalan itu gitu. Kecenderungan ingin menulisnya apa? Idenya apa sih? Kalau konflik gampang, membuat konflik itu gampang, membuat sedih gampang, membuat marah itu gampang. Tapi justru membuat ketawa yang susah. Karena ketawa itu harus kayak calontong dulu pikirannya, baru dia bisa ketawa. Nah itu tadi loh, pikiran bengkok itu penting banget di dalam sebuah teater. Penting banget. Jadi kita tadi selama kalian menulis, aku ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Ipung bahwa
tradisi kita itu diwarisi. Saya di Jakarta Barat ya, di Jakarta Barat atau di Grogol sebutlah pemain teaternya seniornya tahun 1974. Konsep kerjanya naskah, aktor, naskah, reading, aktor, emosi, blocking, mentas. Begitu terus sampai sekarang, sampai ke saya. Tapi ternyata saya termasuk dikatain sama orang-orang senior tuh, lu terlalu radikal, lu terlalu orang ini, nggak apa-apa juga lah. Saya bilang gitu. Akhirnya pada akhirnya sampai saat ini yang berdekatan dengan saya adalah anak-anak SMA, bukan lagi anak-anak teater umum. Itu asiknya bergaul dengan anak SMA. Saya banyak menyelami persoalan-persoalan baru dari dunianya mereka gitu. Widih keren banget anak SMA daripada yang itu ya senior-senior ya, karena senior tuh maaf kolot gitu ininya. Dia kayak stuck. Itu satu. Terus kedua, ini pelajaran yang membosankan buat aktor atau buat pemain teater, itu baca buku. Saya waktu usia 50 tahun, ini cerita beneran nih. Saya waktu umur 49, ke bulan Mei 50 nih. Ini pasti berhenti nih teater. Anjir, makin banyak kerjaan. Semakin banyak pekerjaan di dunia teater, semakin banyak buku yang saya beli. Nggak berhenti-berhenti akhirnya teater, terus saya jalan. Tapi akhirnya diskusi dengan siapapun, sekelas profesor, doktor, atau terus kemudian ada praktisi teater, itu nyambung semuanya. Karena kita semua sudah membacanya. Bayangin kalau kalian punya kepandaian di antara antropologi keseluruhan tadi. Mengarang gampang. Kan tadi wacananya adalah imajinasi kan. Tapi bisa nggak sih dunia mustahil itu muncul di dalam cara berpikir kalian? Itu yang paling susah. Itu yang paling susah. Contohnya apa? Ada yang bisa mau ngasih tahu nggak? Contoh mustahil itu apa sih? Kan tadi udah saya sebutin tuh, ya katakanlah abstrak, absurd atau apa gitu ya. Yang tadi saya bilang ada pagi-pagi, emaknya apa? Terus apa lagi coba kira-kira? Itu harus diolah itunya, cara berpikir kayak gitunya. Kamu kalau keseringan mentacing-tacing peristiwa, bertemu dengan orang yang biasa dengan aduh, gue boring deh ngomongin ini lagi nih pasti nih. Akan sama pasti, kalau kalian sadari itu. Terus saya ketemu sama dia. Akan sama obrolan itu, tentang perempuan lah, tipe perempuan lah. Gue kemana ya? Ke masyarakat lah datang, coba. Aneh itu yang terjadi. Nah dari situ kita bisa ngelihat ramuan-ramuan, ini abstrak ada di sini nih gitu. Bukan cuma buku loh, tapi peristiwa juga. Nah ini konteksnya dengan tulisan tadi gitu loh. Sampai sejauh mana sih cara nalar kita ini dibawa pergi gitu loh, sampai sampai betul-betul kayak ya peristiwa tahun 80-an terjadi gitu loh. Di mana penulis Norka, Putu, terus siapa lagi banyak, itu semuanya nulisnya yang dekadenya dekade abstrak semua. Mereka berlari-lari di bawah lorong, terjepit di antara matahari. Terjepit matahari mana sih? Logikanya di mana sih? Tapi itu memang yang paling keren gitu loh. Karena kan mereka bermain di wilayah itu. Iya kan? Nah, mudah-mudahan cara berpikir ini juga bisa nyampe ke kalian pada saat ketika mengide-idekan itu. Aku tidak melarang. Menganulir bahwa saya udah bikin gini nih berdialog, nggak apa-apa juga. Tapi berikan sentuhan-sentuhan yang mustahil tadi. Saya mau tanya, Kala Yuda ada yang tahu nggak mukanya kayak apa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Yang tahu itu tukang make up, udah begini aja lah. Udah mirip belum Kala Yuda? Terus kata sutradara, oke mirip, bagus, kelar. Siapa yang mau protes di situ? Disembahin lah ke penonton. Ada mirisnya, ada tragedinya, ada perangnya, heroiknya, terus ada macem-macemnya, dan ada yang mustahilnya yang membuat mereka ini, gila ya ternyata Yuda itu ya. Itu moral loh, pesan moral yang mau disampaikan terhadap dunia yang barangkali itu fiksi misalnya gitu. Nah teman-teman harus bermain di wilayah-wilayah fiksi itu. Fiksi adalah wilayah di mana yang mustahil itu muncul selalu gitu. Oke? Apa? Tadi aku mau nanya, yang mustahil itu apa sih? Tapi real ya. Kaos kakinya bolong. Segini nih. Dia pakai sepatu.
Assalamualaikum Pak, saya mau ngelamar anak Bapak nih. Dilihat kan sama bapaknya nih. Ya, ini laki nggak sopan nih ketahuan. Udah pokoknya nggak ada harapan loh bakalan kawin sama anak gua. Dia lihat, maaf Pak, grogi Pak. Buka sepatu, taruh sana. Terus dia isi Pak. Bapaknya ngelawak lagi. Astagfirullahaladzim, kaos kakinya bolong. Itu abstrak loh. Mustahil itu. Mustahilnya dari mana coba? Ada laki-laki biasanya parfum aja udah pasti disiapin dong. Ini tiba-tiba kaos kaki bolong. Itu kan mustahil. Di luar jangkauan manusia tuh. Nah itu terjadi komedi kan pada saat ketika bapaknya, gak usah dialog, bapaknya gini aja nih. Udah gitu aja. Itu pasti memberi kesan, itu mustahil itu. Jadi hal-hal yang gitunya dibikin percampuran antara untuk menuju sampai ke premis peristiwa gitu loh ininya. Kira-kira gitu pendapat tentang penulisan ini gitu. Enggak tahu teman-teman memahami enggak apa yang aku maksud itu. Mudah-mudahan sih jangan ya. Oke, terima kasih Bang Jo. Beri aplaus dulu untuk Bang Jo. Teman-teman ternyata sekeliling kita itu kaya. Kalau kitanya peka, intinya itulah. Intinya peka. Teman-teman, sesi kedua itu kita akan diskusi lagi tentang konsep penyutradaraan dalam berteater khususnya. Tapi sebelum ke sesi kedua, Nanda dari tadi udah pesan nih pengen ada panggung. Oke. Panggung sepenuhnya diberikan kepada Nanda. 5 menit ya Nanda ya? Atau berapa menit? Panggil lagi Mami. Oke Nanda silakan. Ya baik, boleh tepuk tangan buat kita semuanya di sore hari ini. Oke, kertasnya disimpan dulu, dijaga rapi-rapi karena nanti kata Pak Ipung juga bakal dipentaskan ya, sesingkat itu. Oke, Akang, Nanda izin ya, izin untuk, Abang. Ya kan, ya udah. Ya. Om Edi di sini ya, oke. Ya, Abang, Akang aja ya. Akang nanti kita ikut bareng sama Anda ya, ikut ini kita seru-seruan, oke? Silakan semuanya disimpan kertasnya. Mood dia harus bagus, oke? Nah, Kang, Anda tuh punya jargon, Sado tuh punya jargon. Tadi yang pertama, kalau misalkan Anda bilang teater Sado, jawabnya apa? Erek-erek, mual-mual. Ada satu lagi. Manusia Sado, mana semangatnya? Ini semangatku. Oke? Oke? Oke. Bentar Kang. Iya emang ini tuh rada-rada gimana gitu ya. Makanya kita harus bikin mood, oke? Teater Sado. Manusia Sado, mana semangatnya? Oke, berdiri semuanya. Kita akan bermain bisik-bisik tetangga. Oke. Parip, mana Parip? Oke. Ya, bisik-bisik tetangga. Rules-nya di mana dari yang depan sampaikan yang belakang sampai ke belakang. Dari yang belakang nanti bilang ke depan ke aku ya. Mana semangatnya manusia Sado? Ayo, jangan di-spill lagi ke depan. Cacing berlari ke kanan, cacing berlari ke kiri. Anjing. Salah. Cacing berlari ke kanan, cacing berlari ke kiri. Kucing. 4 kali kucingnya. Masih salah. Udah. Kelompok 2. Ditembak dor-dor, mengetuk pintu dor-dor. Salah. Nanti mau. Ulangi lagi ya Bob. PMS nyalahkan baik.
Gak ada yang nyalahin. Ayo Bob. Ditembak dor dor dor. Hmm. Mengetuk pintu dor dor dor. Sedikit lagi. Gak tahu. Ya udah, kelompok 3. Yuk. Bergerak bersama teater Sado ter. Oke, salah. Hey, oke. Sekali lagi. Bergerak bersama teater Sado begeter ter. Kelompok 4. Salah lagi. Lari-lari landas, lari-lari berlari, lari-lari berlayang-layang. Aduh, salah jauh banget itu. Ke Merauke itu. Oke, jawabannya lari-lari langgas, lari-lari larik, berlari layang-layang. Oke, itu poinnya kelompok 4 salah. Yang cacing. Cacing berlari ke kiri, bukan ke kanan cing, ke kiri. Kucing berlari-lari, cing cing cing. Gitu. Oke. Yang Abob. Tipis banget Abob. Ditembak dor-dor, mengetuk pintu door to door. Door to door ya. Oke. Erun tuh sebenarnya kelompok yang paling sangat amat simpel. Bergetar bersama teater Sado ter. Udah. Gitu doang. Daya simaknya. Kurang bergetar, Erun. Iya. Bergetarnya di ujung. Oke, karena salah semua, kembali ke tempat. Ya. Harap tenang ini ujian. Hey, masih berdiri karena masih ada joget-joget dari Ailok ya. Masih ada joget-joget dari Ailok. Ailok, silahkan ke sini ya. Ailok dan juga Aoheng. Yo Aoheng, silahkan. Kang Jo masih dalam joinan ya. Silakan sini merapat. Jangan duduk. Masa nggak malu sama narasumber aja berdiri? Yuk. Berdiri. Yang kemarin. Oh sini. Ayo, silakan sini. Di sini. Sabar hadirin sekalian. Bentar, aku mau curhat ya. Iya kenapa? Kembali ke tempat tuh maksudnya ke barisan yang ngejajar. Oh, kurang instruksi teh, sedikit aja, tipis. Emangnya kadang manusia itu bisanya cuma menyalahkan. Ya. Teman-teman mari kita mulai lagi. Cek. Oke, ATD siapkan itu ya video yang tadi kita pantik dengan itu. Teman-teman sesi kedua ini kita akan coba sama-sama berbagi informasi tentang teknik penyutradaraan dalam teater. Sebagai pemantik kita lihat dulu satu cuplikan pementasan. Sudah ATD siap? Ya, ini pementasan dari karyanya Bang Jo. Ada volume enggak? Berikan dia bubur. Sudah tidak ada bubur. Kau dengar? Sudah tidak ada bubur. Tukang bubur sedang naik haji. Dan kau tidak akan pernah makan bubur. Kalau begitu aku mau roti bak bus internet. Apa itu? Roti pisang martabak telur rebus Indomie telur kornet. Roti pisang martabak telur rebus Indomie telur kornet. Roti pisang martabak telur rebus Indomie telur kornet. Pisang. Apa ini? Biskuit anjing. Tidak enak, aku mau makan. Tutup.
Duduki. Aku tidak bisa duduk. Tidak bisa berdiri. Ya begitulah. Setiap orang punya kekurangan masing-masing. Ketawa kau. Aku tidak bisa tertawa. Oh, Nyesot. angkat aku. Aman. Lakukan anak. Wow. Ya. Kau mau membiarkan aku sepanjang pertunjukan seperti ini? Astaga. Bagaimana? Aman. Loh, Ya. kursi. Astaga. Aman. Up. Ya. Angkat aku. Astaga. Oh. Ya. Aman. Ya, aman. Klop. Ya. Blockingnya nggak kayak gini. Nggak di sini blocking. Astaga. Udah. Buat kan latihan di sini. Ngapain di situ? Kan blockingnya di sini. Aduh. Ya, orang goblok dimarahin orang buta. Asik. Astaga. Beri aplaus teman-teman. Ini pementasan yang paling anjing menurut saya nih. Kurang ajar. Saya yakin tidak ada di naskahnya ini. SBSI ini. Yakin sekali, saya baca naskahnya nggak ada itu campuran jenis makanan dengan singkat akronim itu, kemudian astaga nggak ada. Dan kalau teman-teman boleh kalau penasaran boleh cek Endgame yang dipentaskan oleh teater lain, nggak ada. Jangan dicek ah. Mari kita bongkar rahasianya. Apa sih yang dilakukan oleh seorang Bang Join Bayu Widanda selaku sutradara sehingga naskah yang begitu kelam, gelap bisa memantik saraf ketawa kita gitu ya. Walaupun bisa jadi menertawakan kita juga gitu. Itu kira-kira pengantarnya Bang. Silakan Abang beri waktu 2 jam atau berapa jam boleh lah. Iya, jadi rahasianya. kita kompromi ya. Kalau kita happy mainnya, senang, itu pasti obrolan kita, jualan kita pasti laku. Jualan kita pasti ketawa. Jadi kan kita kadang-kadang tuh gini ya, di salah satu teater kita bikin komedi, bikin lawakan. Yang tadi tuh menurut kalian itu ngelawak bukan? Gak ada ngelawak di situ. Kalau ngelawak itu kan ya pelawak, melucu-lucukan teks ya. Ini enggak gitu. Nah, kadang-kadang ada di satu kelompok teater yang dia berusaha untuk membuat jokes di dalam teater, tapi penonton nggak ketawa. Karena jokesnya apa? Jokesnya jokes lokal. Lokal atau nggak lokal? Maksudnya ya yang tadi aku tanya, erek tuh apa sih? Pada ketawa kan semuanya, oh erek tuh, oh ini maksudnya toh. Nah itu kalian boleh ketawa gitu, tapi kan yang lain harus tahu. Kayak aku nggak tahu kan erek tuh apa, tapi setelah disambungin erek-erek mual-mual, oh maksudnya itu tahu, udah tahu gitu. Nah artinya toleransi untuk berkomedi saja membuat
teks-teks komedi itu harus banyak banyak toleransi kepada penontonnya gitu loh. Jadi membuat lelucon jangan cuma di dalam lingkaran sado doang misalkan. Ini kalian ditonton sama orang loh. Masa iya sih mau ngelawaknya atau mau ngejokesnya di sado doang, kita doang yang ngakak gitu loh. Atau bahasa tadi yang barusan, saya nggak pernah mau ngelatih perempuan kalau dia PMS. Ini kan baru nyampe ke kita nih gitu loh. Kayaknya tadi si Nanda marah-marah melulu. Kalian juga pasti yang cowok-cowok curiga dia PMS gitu. Medan dong itu. Kira-kira gitu. Aktor dan sutradara tuh punya leluasa untuk mengapa-ngapain. Karena setiap daerah, saya sama Haikal itu saya di Grogol, Haikal di daerah di daerah Bintaro, jauh banget. Artinya teritorialnya juga pertama jauh, terus selatan sama barat gimana sih? Kan beda ya ininya ya, pola pikirnya, makanannya, gizinya beda, tapi kita disatuin di situ gitu loh. Membaca situasinya bersama-sama. Dia ketawa, ya gue ketawa. Ini pasti penonton ngakak nih, abis-abisan nih. Kita komprominya begitu, jadi nggak ada lagi istilahnya membuat komedi secara lokal, nggak ada. Nah, ini balik lagi ke awal sih sebetulnya, bahwa sutradara sama aktor itu, si aktor itu juga punya kekuatan lah. Artinya dia bisa membuat sesuatu yang baru justru kalau sutradaranya membuka cakrawala yang lain gitu loh. Dia memberikan tawaran-tawaran pada saat misalnya nggak tahu ya, kalau misalkan Kalayuda itu si rajanya tiba-tiba, dia kan raja tuh kan selalu gini nih, wah gini gitu kan, atau dia ngapain bergerak, terus si penggawa-penggawanya ngomong, terus tiba-tiba dia nyangkut sendiri kan, itu terjadi gitu loh. Nggak apa-apa, itu kelebihan pemain ada di situ. Tapi bukan berarti kita mau ngelawak loh. Ini kecelakaan yang kecelakaan yang tidak disengaja dan itu membuat joke. Tontonan saya di Instagram Tricycle. Hop. Gitu, kelincinya masih nyangkut di sini. Jadi ini wing nih. Baiklah, akan kita panggil kalian. Hop. Padahal ini jadi itu bando kelincinya. Jadi kan keluar kelinci gitu kan. Ini kelincinya udah kelihatan penonton. Itu kan kocak gitu. Nah, saya belajar dari situ, ini kok bisa ya dia enggak ngapa-ngapain. Tapi nyambung secara ini gitu. Enggak ada teks, enggak ada apa. Terus tiba-tiba terdampar. Di sebuah terdampar 3 orang. Lapar apa, tiba-tiba ada kardus. Terus pas dibuka, daging ayam. Bercanda lah dia sama ayam. Halo, apa kabar? Bla 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 bla. Tiba-tiba pas dicari lagi, pisau. Dia malah sedih ngeliat ayamnya mau dipotong. Emang harus dipotong kan, lu lapar gitu. No. Akhirnya semua 3-3-nya bukan mau makan ayam, tapi dilepasin ayam matinya. Nah itu gimana? Artinya kan itu sesuatu yang nggak logis kan ya. Sesuatu yang nggak logis. Nah cara bermain kita di dalam naskah mengurak-uraknya tuh begitu. Kadang-kadang spontanitasnya yang terjadi. Gitu. Uhuy. Spontanitas. Ya kadang-kadang terjadi spontanitas. Itu yang diperlukan gitu loh. Jadi sutradara nggak pernah marah, nggak pernah ngotot, nggak pernah menginput. Udah jangan deh, lu kalah lucu sama gue, nggak bisa begitu. Tapi dicari lagi lebih dalam lagi, terus apa lagi gitu ininya, terus dicari. Yang penting prinsipnya itu mindset aja. Sebenarnya kan ini semakin banyak kita menyelami dunia masyarakat, semakin kita banyak tahu. Gitu. Kalau kalian bercandanya gimana sih? Bercanda sehari-harinya gitu kan ada tuh suka bercanda. Misalkan di sanggar gitu datang kan monoton hidup. Di sanggar kalau ada saya rame terus. Jadi obrolan baru melulu. Ya entah cerita anak saya yang skibidi swimming atau nasi uduk istilahnya apa. Itu makin asik. Saya hidup tuh makin asik sekarang. Jadi saya di rumah ada Gen Alpha 2 yang gila, gokil. Gua nggak bisa ngejawab itu. Yang buat ngebersihin ini daki di muka.
garlic skincarean gitulah ceritanya nih. Aku bawa skincarean sambil tidur gitu kan, cet aja. Aku lihat kamu mukanya stres banget ya Pak. Oh ya, kamu harus berbaik-baik hati lah sama aku lah. Akhirnya dibeliin lah itu tuh skincare itu, pakai kesini dan dia cuma ngerontokin daki kan. Tiba-tiba anak aku yang Gen Alpha itu dia ngegini-gini juga. Loh ini apa mah? Itu daki. What? Daki? Siapa yang menemukan kata asal daki? Gue langsung berhenti lu di situ, udah kelar. Jadi nggak pernah kalau ada dia nggak beres karena pertanyaannya susah. Yang pertama kali menemukan bahasa daki siapa? Tapi itu bahasanya bener, artikulasinya bener. Mah, aku mau tanya, ini siapa? Dia umurnya 6 tahun. Siapa yang pertama kali menemukan bahasa daki? Kok bisa daki di muka? Itu kan jorok. Siapa? Terus aku ngeliatin bangun gini, kita udah aja yuk, capek. Kalau ada dia capek, udah jalan. Terus tiba-tiba diajak naik motor. Aduh, stop. Sungguh tidak realistis. Masa ada batu di tengah jalanan, padahal itu polisi tidur. Ada batu di jalanan, sungguh tidak realistis gitu. Jadi anak Gen Alpha itu yang gue paling nyerah tuh. Gue nggak mau malas gue ngajak dia karena dia selalu nyari pertanyaan, nyari jawaban yang kita susah ngejawabnya gitu. Ini dari mana awalnya ya? Jangan ketemu sama Gen Alpha. Kalau milenial masih asik lah, Gen Z masih asik lah, ya nggak? Tapi kalau ketemu Gen Alpha nggak mau. Nah jadi perubahan tokoh, karakter itu nggak bisa kita harus harga mati. Nggak bisa kayak NKRI itu nggak bisa. Jadi karakter itu bisa ngapa-ngapain. Bisa dimenyonin mulutnya, tapi ya semenyon-menyonnya ya, jangan pincang sepincang-pincang, ya udah acting pincang gitu. Terus kalau bisa diusahakan pada saat ketika kita di panggung jangan acting. Kan ada banyak orang bilang bahwa ini mah acting, kan suka ketawa. Kita sering gak sih nonton teater begitu tuh, gak tau nih nanti habis ini ada yang acting apa enggak, coba kita lihat ya nanti ya. Apakah dia innernya dapat keluar main apa enggak, terus dia mau ngapainnya kita lihat nanti. Kalau masih ada waktunya ya. Nah makanya pada saat ketika saya jadi clove, ininya pakai kayu. Semuanya ini dikasih kayu ini. Dikasih kayu terus diikat. Jadi jalannya tuh nggak bisa digini. Ya ini masih acting nih, terus sampai itu terus saja. Jadi mau keluar rumah, motor dihidupin sama istri. Dinaikin. Udah ininya jadi kalau motor motor matic ini ke bawah. Terus saja. Saya rasa juga itu hal yang sepele ya. Teman-teman pasti melakukan hal-hal yang kayak gitu. Tapi itu dunia yang mau kita cari gitu, sebenarnya di dalam dunia panggung. Terus kemarin ngobrol sama teman-teman, Bang lu waktu main bui itu kakinya bisa sampai 15 menit ke atas, gimana caranya, gimana latihannya? Ya itu mah dapur ya, artinya setiap aktor punya pengalaman, punya semangat, punya keberanian, terus punya tanggung jawabnya sendiri masing-masing. Gak usah selalu dicekokin aktor tuh. Saya pertama kali ketemu sama aktor, dia malu-malu. Jangan malu-malu, kan saya pemainnya selalu baru ya gitu ya. Jangan malu-malu, saya lebih baik kamu salah daripada bener duluan. Karena kalau bener tuh susah diperbaiki. Aku akan pergi, waduh belum apa-apa udah bener, dia salah dulu dong biar gua kerja. Gitu. Jadi jangan bener dulu gitu main teaternya. Dia menafsirnya dengan bener gitu. Waduh ini gawat nih. Tapi ternyata celahnya ada, main teater tuh ini tekanannya nggak boleh dari ini, dari itu, kayak akhirnya salah juga dia. Nah, pada saat ketika kita membuat dialog salah, maka perbaikannya akan banyak. Dan nggak ada berhentinya. Itu sebabnya sampai saat ini saya kaget tadi ngeliat, ya anjrit ini teater gue ya. Wah, dari sini gitu. Dan nggak percaya, dan nggak pernah puas. Nggak pernah walaupun teaternya jadi pembicaraan orang yang tadi saya bilang itu berpuluh-puluh tahun sampai diomongin sama orang. Kayak kapai-kapai ditanyain, join nggak Arifin Cenurnya mana? Ininya mana, kan Arifin udah meninggal, masa mau dibawa ke panggung, istilahnya gitu loh ya. Arifin Cenur kita bawain naskahnya, masa kita harus mirip kayak Arifin Cenur kan zamannya Arifin Cenur kan cuman Starco, istilahnya Starco tuh cuma pager. Lah kita udah gokil,
udah canggih banget. Terus tiba-tiba itu masuk ke dunia kita ya nggak apa-apa juga lah. Nah itu masih dipertanyakan, tapi itu kita lupakan lah yang kayak gitu-gitu pikirannya. Yang penting sutradara atau aktor, kalau sutradaranya baca 1000 kali bolak-balik naskah, kita harus 1500 kali bacanya. Antara kedatangan sutradara dan aktor itu harus lebih tepat si aktor. Latihan jam berapa di sini biasanya? Kadang ada pagi, kalau minggu libur gitu ya. Paginya jam berapa tuh? Pagi dari jam 8-9 Bang biasanya. Gimana Dari caranya kita datang jam 6 duluan di sini? Sampai seterusnya loh. Sampai akhirnya kita nemuin persoalan itu. Kalau malam jam berapa? Jam 7. Jam 4 kita udah di sini. Kita udah ngapa-ngapain. Nah, akhirnya di situ ternyata kekuatan saya ketika saya kan pertama kali disutradarin sama Edi Ian tuh. Jadi kalau setiap mau briefing nih, oke ya teman-teman, nanti kita kan tadi latihan olah tubuh. Oh, tadi saya bilang katanya latihannya nggak usah pakai otak. Walaupun dasar pertamanya, wih gila dong gue nih yang nggak pakai otak. Ternyata otak jangan dilibatkan di dalam latihan tubuh. Misalnya, terus gitu. Jadi ketika itu jalan terus hanya lu jalan aja. Ya lu ngomong aja, oh engkau jangan. Terus itu terus. Nah, setelah itu pulang di briefing sama dia, paling catatan itu aja ya, bukan berarti lu gila lo maksud gua lu latihan nggak usah pakai gue mau bergerak nih, geraknya gini ya. Ini berarti di konsep, disadari gitu. Jangan tiba-tiba kesono terus. Nah, setelah briefing itu besokannya saya latihan di rumah. Dakdik. Oh, ini tuh yang dimaksud. Oh, ngomong nih terusnya. Oh, ini. Oke, siap. Itu makanya akhirnya dorongan hati untuk datang lebih dulu sini. Ingin apa? Ingin pamer ke sutradara bahwa gue nyarinya cuma dapat segini doang lu. Jadi tuh dia tuh. Dek. Begitu seterusnya sampai ke pertunjukan. Nah, setelah pertunjukan selesai, katakanlah kita sebulan mentas nggak ada puasnya tuh. Proses yang benar tuh nggak ada pernah puasnya. Percaya deh. Kecuali kita proses yang instan, asal-asalan atau apa. Nah, ini di konsep penyutradaraan, saya belum ngomongin soal industri teater nih. Cara menyutradarai industri teater. Naskahnya panjang 36 halaman, saya cuma latihan 7 hari. Dan itu clear. Tapi memang pekerjanya profesional semua. Aktornya, aktor bayaran, vendornya, apanya gitu. Nggak tahu nih, boleh nggak cerita yang kayak gitu di sini? Justru itu yang harus kita simak Bang. Silahkan dilanjut. Jadi handphone itu buat saya tools. Dia alat berpikir saya kedua. Jadi saya pernah curhat ke Google, gue dibayar besar loh jadi sutradara, tapi gue bingung menyutradarainnya nih. Caranya nih, kalau misalkan waktunya lama itu nggak ketemu. Untungnya Teh Happy Salma ngasih pelajaran ke saya. Join, kalau di teater kita ini ada pemain 7 orang, gitu kan. Ini siapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aktor utamanya mana? 1, 2, 3, 4 orang ya. Udah, dia jangan latihan selama sebulan, tapi teks kita kasih. Tuh, lu apalin tuh. Jadi selama 2 minggu itu aktor-aktor pemain utamanya kayak si Reza Rahardian, si Chelsea Islan, terus si Lukman Sardi itu nggak datang. Yang datang cuma gue doang latihan. Latihan terus. Oke, join selesai karena udah 2 minggu selesai, lu break 2 minggu. Si ini datang, si Chelsea. Datang situ udah pada jadi lu blocking ke sono, tapi dikasih tahu ada ini. Jadi terus pakai apa namanya? Pakai handphone. Lu di ruang lu itu ada meja, ada bangku, ada ini. Oke, siap. Terus ada apa lagi? Ada macam-macam apanya. Oke, siap. Karena dia aktor kan. Itu dibuang lu. Naskah itu mau dia hafal langsung, ketemu lah jadi. Terus di bagian kelompok gua yang 3 orang dimasukin lagi jadi artinya main teater mudah, gampang. Tapi komunikasi antara pimpinan produksi, staf produksinya kayak misalkan orang artis terus jalan. Sutradara cuma duduk manis di sini, terus yang bekerja adalah si asisten sutradaranya. Jadi gila, main teater cuma 3 minggu dengan naskah yang sebanyak itu dan jadi. Arya contohnya kemarin kan kebetulan saya main kan. Jadi
Udah latihan berkali-kali, udah hampir seminggu lebih, 2 minggu. Terus, Mas Jonet, ini gua main apa enggak sih? Kok gua gak di calling-calling? Lu udah hafal belum? Udah, gua udah hafal, udah gatel gua nih. Udah hafal gua. Oh, ya udah nanti deh. Ternyata dibohongin, gak datang. Ini dijadiin ya baru. Lu latihan terus apaan? Gua baru kali ini gua di calling. Hah? Lu sama kayak gua dong, sama. Oke, akhirnya Astrada kan. Oke, tepuk tangan dulu semuanya, tepuk tangan. Oke, ini ada setting ini. Udah tahu kan adegannya? Iya, gue tahu. Oh, gue berarti di sini ya, dulu di sini. Ya, action. Jalan nggak ada cut lu, jaing doang kan. Tapi memang profesional ininya. Apa dia ngerti betul tugas aktor, menghafal dan habis-habisan kapan punya waktunya gitu. Nah, itu kira-kira pelajaran apa namanya? Industri teater tuh kayak begitu sekarang. Jadi nggak pernah ada latihan 2 bulan, 3 bulan, nggak ada. Dia paling lama itu 1 bulan, karena proses lah ya, karena ada ini kan, ada orkestra dan lain-lain sebagainya. Nah terus, kalau teman-teman mau jadi aktor terbaik, cuma 15 menit waktunya sehari main teater. Apa sih? Lu pasti pernah naik motor, menghafal naskah. Itu latihannya begitu aja. Jangan diblosin sama sekali, tapi everyday, tiap hari, mau kapan aja terserah. Perannya ini, perannya itu, terus ingat tiba-tiba dialog teman tuh. Ketawa sendiri, berarti kita tambah-tambahin tuh dia. Itu latihan teater tuh begitu segitu. Ini kalau lu aktor, dihafalin cuma di depan sutradara doang, pada akhirnya cuma lip sync-nya aja, ininya nggak dapat kan percuma juga. Nah cara mendapatkan semua kedalaman-kedalaman itu adalah dengan nggak usah lalu belajar antropologi kemasyarakatan, yang nggak usah. Cukup dengan kayak gitu aja. Di lampu merah gue kadang-kadang tuh, pas lu, apalagi waktu itu musim bis, naik bis, itu sering banget. Wih, dapat terus makanya. Makanya bukunya nggak 3 lembar tuh. Karena itu loh gitu. Tapi lu jangan bilang ini nganggur. Itu kayak teaternya 24 jam, bukan itu juga. Ada lelahnya juga lah orang. Tapi maksudnya ciri-ciri aktor yang baik adalah yang membaca 15 menit sehari. Udah itu aja. Teks baca. Nah yang paling kalian harus persiapkan adalah, saya masih suka bangun pagi sampai saat ini. Kalau ada teater koma manggil nih, teater koma, join kamu mau main gak sama saya? Oke siap, Pak Nano, saya main. Main diajak tuh, dibagi naskah, latihan olah tubuh, gejrak-gejug ke rumah. Sehari 2 hari ditinggalin, karena mau tahu readingnya tuh kayak apa sih. Lagi malas baca buku lah. Terus reading, wow beletot bacanya. Semuanya peletot bacanya, gak ada yang benar, sok-sokan aktor-aktor gitu. Salah. Pas ketiga harinya, baru itu dilakukan apa tuh istilahnya prep gitu loh, kitanya tuh kosong baru masuk ke teater koma dengan cara makan uduk, bikin kopi, ngerokok, baru baca naskah jam 5:30 pagi. Itu kosong pikiran kita, bersih, nggak ada apa-apa, nggak dicampur sama bayangan-bayangan cowok cewek kita, terus ojol, terus pinjol, enggak. Itu masih murni. Lu mau ngapain aja di situ. Kalau itu dilakukan, naskah yang setebal apapun dalam waktu seminggu hafal. Yakin deh. Karena kita kan butuh apa? Kosong ya. Awak itu, badan itu perlu, pikiran itu perlu kosong, dan diisinya pada saat ketika 5:30 atau setelah sholat subuh gitu. Ngewirid dulu baru ngewirid naskah lah maksudnya gitu. Itu paling enak. Saya sampai sekarang melakukan kegiatan itu terus, dan sehari 2 jam saya nargetin membaca buku apapun setiap hari. Bangun tidur, ngopi, bikin, baca buku udah. Jadi nggak ada tuh yang namanya anak kayak apa, jangan diganggu, ini udah waktunya dia. Nggak ada, sumpah demi Allah tuh nggak ada yang ngeganggu. Udah selesai itu dia ngeliat jam, Pak sini Pak, lu ikut gue lu Pak, anak 6 tahun, lu ikut gue lu Pak. Wah, lu ikut gue lu Pak. Jadi dia ngeliat bukan bapak, temen. Pak ikut gue lu Pak, turun ke bawah terus sih.
beli ini, banyak amat deh. Gue bilang, ntar gue naik dulu ke atas dah. Jadi menyenangkan. Kadang-kadang gue pulang ke rumah nih, gue main teater. Bokin gue tahu itu main teater. Oh, kamu lelah sekali ya. Kata istri gue, iya. Aku sekarang banyak kerjaannya nih, iya. Terus anak-anak bagaimana tadi makannya? Apa? Oh, gizinya terjamin sih. Terus baru ngomong, kita kayak orang kaya ya, anjing ya. Gue setiap hari tuh gue bercanda aja begitu. Setiap hari bercanda. Dan apa namanya, anak gue tuh kalau tidur cuma pakai sempak yang kecil-kecil. Di mana-mana yang namanya anak kecil pakai sempak tuh namanya tuyul. Di mana-mana, terus yang punya tuyul tuh kaya, ini kok gue gak ngasilin apa-apa ya, ini gimana ya. Terus dia bangun tuh, baiklah aku akan pergi. Tapi dia ke sana masuk lagi, Pak aku gak dapat uang, tuyulnya tuyul blow on. Dan terjawab semuanya gitu. Terus mau apa lagi kita mau eksplorasi keadaan ya. Terus aktor yang tadi udah dikasih tahu, keadaan udah dikasih tahu. Jadi happy aja hidup. Menyenangkan gitu loh. Kenapa sih kita ada game? Tahu nggak? Supaya kita nggak boring. Padahal kalau misalkan ini sampai ke posting terus gue ada, waduh ini kacau nih nama gue di dunia internasional nih. Saya joget patok gitu. Kemungkinan besarnya tahun besok gue nggak akan kesini lagi. Tapi boleh kesini asal ada nyanyian baru sama tari-tarian baru. Oke, siap Bang. Beri aplaus dulu untuk Bang Join, Bayu Winanda. Ya teman-teman, untuk ke pukul 18 kita ada waktu 40 menit. Jadi mari kita gunakan waktu 30 menit masing-masing berkumpul lagi di dengan teman kelompoknya. Naskah yang tadi coba dihidupkan menjadi suatu bentuk pementasan drama. Konsep pementasannya silahkan diberi kebebasan. Jadi nanti di pukul 16 ya, 17, sekarang udah 17. Di pukul 17.45 menit, 1 dari 4 kelompok tampil di depan. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Demikian ya, silakan berkumpul lagi dengan teman-temannya. Di pukul 17.45 tampil di depan 1 kelompok perwakilan. Siap. Jam ke-8 telah masuk. Para siswa dipersilakan masuk kelas. Sebentar lagi hujan. Kasih apa? Tuh, mendung. Tahu. Ih, menurut BMKG, hari ini turun hujan. Tepatnya pukul 13.00. BMKG, Tuhan. Pukul 13.00 itu bukan soal hujan, tapi saatnya makan bergizi. Anak-anak, sebentar lagi kan makan siang. Tapi pelan-pelan. Tapi sebelumnya ada pesan yang ingin disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Pas. Anak-anak, sebentar lagi pukul 13.00. Makan siang gratis dan bergizi tentunya. Belum juga datang. Loh, kenapa Pak? Karena hujan? Bukan. Nih, dengarkan. Hah? Kampu? Pokoknya. Coba balance yang di dia ya. Pak Kepala Sekolah, nggak kedengeran, pakai mic Pak. Hei, Wawan mana Wawan asisten? Nah, saya juga pakai tahu Pak.
masak, cuma kebetulan gasnya habis. Tadi sudah saya suruh orang untuk mencari gas. Tadi udah balik lagi katanya, gasnya habis juga di warung-warung tuh. Udah langka Pak, tapi kami akan coba mencari gasnya ke tempat yang lain Pak. Mohon bersabar ya Pak, mohon bersabar. Terima kasih Pak. Geuning, ke rumah kumaha bekal, mamcan, makan bergizi, kalah terjadi. Kumaha deh cenah isi. Pemirsa, program makan siang gratis yang berada di wilayah Sekolah SMA Negeri XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX tampaknya tidak bisa dilaksanakan hari ini dikarenakan kelangkaan gas dan faktor cuaca yang diperkirakan oleh BMKG. Sekian berita dari saya. Selamat sore. Salam Sado TV. Dadah. Isu kekinian ya, berani ya di tepi jurang begitu ya. Sutradaranya ada nggak di situ? Sutradaranya nggak? Ada sutradara berarti ya? Tidak inisiatif bareng-bareng gitu. Ada sutradara. Oke. Jadi the conclusion kesimpulannya Bang. Nanti boleh Abang kasih gambaran konsep penyutradaraan itu terhadap aktor, terhadap penonton, terhadap naskah dan sebagainya, itu terhadap unsur-unsur pendukung lainnya. Itu kompromi dan toleransinya itu sebatas apa? Sutradara terhadap 6 unsur yang lainnya, 5 unsur yang lainnya itu Bang. Sehingga menciptakan sebuah pementasan yang maksimal sesuai dengan konsep yang dicanangkan. Silakan Bang, semacam kesimpulan lah di sore ini. Iya, ini drama satir ya, dramaturginya mungkin bisa dari TikTok, bisa dari Instagram, itu bagus gitu loh. Pencernaan situasi ini kan global ternyata ya. Dia yang diomongin di dalam pertunjukan ini sangat nasional banget. Itu pertama, dan ini keren. Tapi rata-rata biasanya mungkin harus yang ditekankan di dalam perbincangan antara kelompok satu tadi adalah tolong pemain yang jadi muridnya harus polos. Kumaha itu lebih sakit nanti penontonnya. Gila ya, kasihan banget ya dia itu. Jadi gimana ya caranya ya? Itu punya efek yang cukup emang kurang ngajar negara nih. Ya, akhirnya penonton berkata-kata kayak gitu. Kalau tadi ini gimana sih? Soalnya pembicaraannya udah keren, BMKG itu bukan Tuhan. Itu asik banget itu dialog-dialog yang kayak gitu tuh. Nah, tiba-tiba pada saat ketika mereka nggak bawa rangsum, nggak bawa apa, terus tiba-tiba dibatalin dikarenakan karena gasnya nggak ada, nggak bisa masak, si kokinya, itu efeknya adalah si pemain yang 2 itu harus polos banget. Aduh gimana, lapar kio, kumaha belajar ya. Udah gitu aja, jangan ada ditambahin apa-apa. Nah, yang menjadi efek global akhirnya kena ke kita gitu. Jadi memang nggak bisa diapa-apain di dalam situasi ini, di dalam situasi ini. Tapi akan lebih nyeri lagi kalau misalkan pemain yang 2 itu justru dibikin polos gitu. Polos ya gitu. Ya kan akan lebih sakit kan gitu. Kira-kira itu aja sih catatannya. Idenya cuy nggak terlalu besar ini. Oke, beri aplaus untuk Bang Join Bayu Winanda. Teman-teman, intinya bahwa konsep penyutradaran itu tidak lagi otoritas penuh di sutradara gitu. Perlu kompromi-kompromi pada beberapa hal dengan beberapa unsur pendukung pementasan baik di naskah, aktor maupun tata artis. Oh iya, sekarang saya mau nanya sama yang pertunjukan yang tadi tuh, kalian pernah kepikiran nggak kalau ini ternyata kan biasanya kalau sutradara tuh mikirin dari belakang tuh ya kan, ini efeknya gede loh, ini moralitasnya gede loh, kita nih pidato nih, sempat kepikiran kayak gitu nggak? Kadang-kadang ada juga yang nggak mikirin sebetulnya, tapi pada akhirnya penonton yang bisa menjabarkan itu, gila nih bro, pertunjukan nih, gokil nih. Karena pembacaan penonton tuh sebebas-bebasnya gitu loh. Dia kan wacananya warna-warni. Kalau misalkan pertunjukan ini nggak didiskusikan itunya, justru disitulah teater tuh tumbuh gitu. Kita nggak pernah berpikir tentang hal-hal yang lain yang tadi barusan panjang lebar kita bicarakan, tapi muncul sendiri dia di situ. Gitu. Kayak misalkan ini kan karena drama konvensional yang biasa, nah mungkin tekanannya adalah itu tadi aja. Saya lebih tertarik, tuh kan akhirnya jadi selera. Saya lebih tertarik
Kalau misalkan yang 2 murid tadi itu polos banget ngomongnya. Itu lebih menyakitkan saya nontonnya nanti. Saya akan bilang kurang ajar negara nih. Oke teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini, kita obrolkan hari ini bermanfaat bagi kita dan lebih membuat ciamik lagi karya-karya kita berikutnya ya. Terima kasih Bang Join, Bayu Winanda yang sudah berkenan hadir di sini bersilaturahmi dengan kita. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Jangan lupa besok masih ada 1 sesi lagi terkait dengan manajemen pertunjukan. Ditunggu kedatangannya besok. Kalau besok tidak dari siang ya, kita besok dari pagi dari pukul 8 sudah di sini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Bang Jo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.